Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 10, 11 dan para guru pembina Olimpiade. Kita lanjutkan pembahasan kita ke konsep dasar Olimpiade Fisika SMA, dinamika partikel, gerak melingkar part 2 ya. Part 1 sudah kita muat kemarin. Sekarang ke part 2. Kita ambil soal yang ketiga, diambil dari Supermaster KSN ini, halaman 106, nomor 4 ya. Jadi halaman 106, nomor 4 ini ya. Ya, pelatihan mandiri bab 3. Jadi gambar ini diketahui persis seperti ini. Ya, ini gambar yang persis diketahui seperti ini. Dua balok bermassa sama M. Nah, ini ada balok yang tergantung M, balok yang di bidang datar M juga. Dihubungkan oleh seutas tali melalui sebuah katrol. Katrolnya katrol tetap ya, terpaku di sini. Salah satu balok terletak pada meja putar horizontal. Jadi ini balok ini terletak di meja yang bisa berputar ya. Yang Anda bisa lihat kan ada meja yang bisa berputar tuh bagian atasnya. Sejauh R dari pusat meja. Jadi balok M ini sejauh R ya dari pusat meja. Taruh pusat meja di sini. Balok lainnya menggantung dari tali di dalam poros. Jadi ini ada lubang gitu ya, poros. Rongga meja putar. Jadi ini ada rongga di sini supaya tali ini bisa masuk ke dalam ya. Seperti pada gambar. Koefisien gesekan statik antara meja dan balok mu. Jadi di sini ada koefisien gesekan nih di sini. Mu. Jika meja diputar pada kelajuan sudut tetap omega. Jadi meja ini diputar ya, diputar. Dengan kecepatan sudut omega. Tentukan nilai maksimum, nih ya, tentukan nilai maksimum dan minimum dari R. Jadi R paling jauh itu berapa, R paling dekat berapa, sehingga balok tidak meluncur dari meja. Tidak meluncur dari meja. Artinya beban yang ngegantung ini tetap di posisinya, dia tidak turun ataupun naik. Massa yang terletak di bidang datar ini tidak bergerak ke kiri maupun ke kanan ketika diputar. Berapa R minimum, berapa R maksimum. Kira-kira seperti itu ya soalnya. Oke, kita akan kerjakan. Ya. Nah, pertama tentu kita harus menggambar dulu gaya-gaya apa yang bekerja pada M yang menggantung dan M yang ada pada bidang horizontal. Dan Anda sudah tahu, kita selalu ingat 4 gaya umum ya. Pertama gaya berat, kemudian yang kedua gaya normal, ketiga gaya gesek, dan keempat tegangan tali. Oke, ini ada benda berat, pasti ada berat ke bawah ya, Mg. Ya, ini juga sama, Mg ke bawah. Kemudian kalau dia bersentuhan, di sini tidak bersentuhan dengan bidang, tapi hanya dengan udara. Ya, jadi dianggap tidak ada gaya normal. Tapi di sini bersentuhan ya. Ini bidang sentuhnya ini, mendatar. Maka gaya normal akan vertikal. Balok M ini menekan meja ke bawah, maka meja akan menekan dia ke atas. Ini adalah gaya normal ya. Oke, jadi gaya berat sudah, gaya normal sudah. Kemudian gaya gesek, di sini tidak ada gaya gesek karena tidak ada gaya normal, tidak ada gaya gesek ya. Gesekan udara diabaikan. Nah, di sini ada gesekan. Nah, kalau R ini minimum, ini cenderung massa yang menggantung ini akan bergerak ke bawah ya. Ke bawah, berarti M-nya ke kiri, makanya jari-jarinya lebih kecil. Ya toh? Nah, karena M cenderung bergerak ke kiri, maka dia akan menggesek meja ini ke kiri ya. Dia akan menggesek meja ke kiri. Maka meja akan menggesek dia ke kanan. Nah, begini. Ya gaya geseknya sebetulnya gaya gesek statis. Karena dia belum bergerak, masih akan bergerak. Fs maksimum malah ya. Ini malah Fs maksimum ya. Jadi ini sebetulnya malah Fs maksimum. Ya, yang ada rumusnya itu. Mu S kali N kan. Di sini mu S-nya mu. Ya, mu kali N. Ini kan rumusnya. Oke, inilah. Kemudian yang berikutnya setelah gaya gesekan, kalau ada tali ada tegangan tali. Nah, ini ada tali. Ya, massa tali diabaikan.
Masa katrol diabaikan, maka tegangan di ujung-ujung tali sama. Ujung sini tali ini akan menarik beban M ke atas. Ini akan menarik katrol ke bawah. Ini akan menarik katrol ke kanan. Tegangan tali ini akan menarik M ini ke kiri. Nah, seperti ini. Nah, sistem kita tentu ini, ya kan? Ya, ini dan ini tentu sistem kita ya. Ada dua. M yang gantung dan M yang terletak pada bidang datar, ya. Nah, mungkin kita meninjau dari M yang digantung dulu, ya. Tinjau M yang ngegantung ya. Ya. Dia bilang tidak meluncur kan? Berarti tidak ke bawah ataupun ke atas. Jadi sigma FY 0. Terjadi keseimbangan di sini. Ya, kita secara cepat aja gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah pastikan. Jadi T-nya sama dengan mg. Nah, sebut ini persamaan 2. Jadi T udah tahu ya, mg. Sekarang kita ke sini. Nah, ini kan dia bergerak berputar ya. Jadi ini meja ini diputar kan? Putar begini dengan omega. Ya, jadi putar begini ya. Jadi ini mengalami perputaran begini. Nah, ya, dengan jarak ke poros R. Nah, Anda sudah tahu kalau benda berputar akan ada gaya sentripetal yang mengarah radial ya. Akan ada gaya resultan gaya yang radial ya. Ini pusatnya di sini ya, ini pusatnya di sini. Jadi kalau kita punya M di sini arah radial itu ke sana. Ini arah radial. Oke, ini ya, jadi kita akan hitung tinjau M mendatar ya. Dia akan bergerak melingkar ya. Pasti akan ada sigma F radial yang berfungsi sebagai gaya sentripetal ya. Gitu. Nah, resultan gaya radialnya kalau Anda lihat, ini bisa kita anggap sumbu X ya. T ke kiri positif, Fs ke kanan negatif. Jadi T dikurangi Fs. Begini ya. Maka ini berfungsi sebagai gaya sentripetal sehingga rumusnya adalah MO kuadrat R itu ini. Sama dengan T dikurangi, nah gaya statik maksimum itu kan mu kali N. Nah, di sini selama dia berputar dia tidak lompat-lompat. Sehingga gaya normal akan sama dengan mg. Sehingga di sini Fs maksimumnya itu adalah ya. Jadi ini Anda lihat ya, ini rumusnya di sini Fs sama dengan mu kali N. Kalau ini kan rumus mu S kali N ya. Kemudian N-nya sama dengan mg. Karena ketika dia berputar, ini tidak lompat-lompat. Jadi gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah. Sehingga kalau kita masukkan ke sini, N-nya, maka kita dapat Fs itu adalah mu kali mg. Nah, ini. Kita masukkan di sini. Mu kali mg. Nah, ini persamaan yang kedua. Ya. Nah, sekarang T di sini kita ganti, ya kan? T di sini kita ganti nih dari sini. Jadi T di sini kita ganti mg, ya. Maka ini kita dapat M kuadrat R sama dengan mg dikurangi mu mg. Keluarkan M di sini, M kita dapat, oke, 1 min mu. G-nya di sini ya. Jadi sebetulnya yang dikeluarkan mg, sebetulnya yang dikeluarkan tuh mg. M-nya ditaruh sini, G-nya ditaruh sana. Ini sisa 1, ini sisa mu. Ini M omega kuadrat R. Kemudian dicoret, ya karena perkalian, kiri kanan sama. Dari sini kita dapat omega kuadrat itu. Ya, omega kuadrat sama dengan 1 min mu kali G. 1 min mu kali G per R. Ya, R dianggap diketahui. Oh, R-nya yang ditanya ya. Omega justru diketahui ya. Jadi salah, jadi R-nya justru ya. R-nya R minimum ini ya. Ini omega kuadrat. Nah, begini. Ya, ini jawabnya. Mu diketahui, G diketahui, omega diketahui. Kan disebut di sini. Disebut tapi tidak ditanyakan kan. Justru yang ditanyakan R. Ya, yang ditanyakan itu justru R. R ini yang ditanyakan. Berapa R minimum? Ini R minimum. Ya. Jadi R minimum ketemu 1 min mu G per omega kuadrat. Oke?
Sekarang apa yang terjadi dengan R maksimum? Kalau R maksimum itu artinya ini cenderung bukan turun, tapi naik. Ya kan, kalau ini naik, ini akan bergeser ke kanan. R-nya lebih besar kan? Ya. Jadi bedanya cuma di sini akan sama, ya. Di sini akan sama. Yang beda di sini nih. Gaya geseknya terbalik kan? Karena ini akan bergerak ke sana. Ini arah kecenderungan gerak ya, bukan bergerak, kecenderungan. Karena dia masih posisinya belum bergerak, cuma akan bergerak. Kecenderungan gerak ke kanan. Apa yang terjadi? Dia akan menggesek ke kanan, kan? Begini kan? Iya, begini kan? Nah, dia akan menggesek ke kanan, menggesek bidang ke kanan. Maka bidang akan menggesek dia ke kiri. Nah, jadi beda. Kalau ini gaya geseknya ke kanan, ini gaya geseknya ke kiri. Tegangan tali tetap. Nah, jadi bedanya cuma di sini. Ya, di sigma F radial ini. Sigma F radialnya. Ya, jadi ini yang untuk cari R maksimum. Ya. Sigma F radialnya T plus Fs. Kalau tadi kan T min Fs. Ini tetap M omega kuadrat R. T-nya tetap. Nah, plus Fs-nya ini plus mu mg. Nah, jadi persamaan kedua yang baru tuh ini. Ini dua yang baru. Kemudian T ini kita substitusi. Ya, tetap ini. Tidak berubah. T sama dengan mg. Ya, di sini tidak berubah. T-nya sama dengan mg. Jadi ini sama dengan mg plus mu mg. Ini M omega kuadrat, R-nya maksimum. Ya. Kemudian seperti tadi M-nya dikeluarkan. Cuman bedanya kalau tadi 1 kurang mu, ini 1 tambah mu. Ya, kali gravitasi. M omega kuadrat R maksimum. Maka M-nya bisa dicoret. Yang ditanya R maksimum. Jadi R maksimum sama dengan 1 plus mu G per omega kuadrat. Nah ini R maksimum. Ya, itu sudah dijawab ya. Tentukan nilai maksimum dan minimum. Sedemikian sehingga balok tidak meluncur dari meja. Jadi kalau Anda ditanya apa syarat balok tidak meluncur dari meja, ya, balok M ini tidak meluncur tuh ke kiri atau ke kanan dari meja, itu R-nya harus terletak di antara R minimum. R minimum ini 1 min mu G per omega kuadrat. R maksimum ini 1 tambah mu G per omega kuadrat. Kelihatannya ini lebih besar 1 plus, ini lebih kecil. Ya, artinya apa? Kalau R-nya lebih besar dari ini, R maksimumnya sama dengan ya. Kalau R-nya lebih besar dari ini, maka balok M yang di bidang datarnya akan meluncur ke kanan. Meluncur ke kanan. Ini akan naik. Tapi kalau R-nya, jarak R ini, lebih kecil dari ini, 1 min mu G per omega kuadrat, maka balok M ini akan meluncur ke kiri. Ini akan meluncur turun. Gitu ya. Oke, nomor 1 selesai. Sekarang kita ke nomor yang kedua. Ya, masih dinamika partikel gerak melingkar. Kita masih ada urusan dengan dalam arah radial, dia akan memiliki gaya sentripetal sehingga benda itu bisa berputar. Kemudian dalam arah vertikal radial biasanya terjadi keseimbangan. Supaya ketika benda itu berputar dia nggak lompat-lompat. Ya, biasanya seperti itu masalah kita. Dan inti dari masalah kita untuk mendapatkan resultan gaya radial ataupun gaya vertikalnya tentu dengan bisa menggambar gaya apa saja yang bekerja pada benda. Ya, dan gaya umum itu adalah gaya berat, gaya normal, gaya gesek, tegangan tali. Oke, kita ke nomor 4, masih diambilkan dari Supermaster KSN ini. Tulisan saya, Martin Ganginan, halaman 93. Oke, halaman 93, nomor 4 ya. Ini di bawah ini ada nomor 4 ya, di sini. Nah, ini. Ya. Oke. Saya bacakan. Ya. Ini enggak mesti seperti ini, tapi kalau gambar ini diketahui persis seperti ini, ya. Persis kalau gambarnya. Nah, kalimatnya seperti ini. OSP 2006. Ya.
Kalau yang tadi itu tidak, itu soal dari textbook, ya. Oke. Lingkaran yang terbuat dari kawat. Jadi ini dari kawat ini, ya. Dengan jari-jari R besar ya. Bergerak melingkar tanpa gesekan. Jadi diputar ini ya. Jadi ini kalau misalnya ini ditegakkan begini, lingkarannya ditegakkan ya. Ini kan lingkaran kawatnya ditegakkan begini. Nah, ini diputar begini, ya kan? Putar begitu. Jadi lingkarannya akan berputar seperti ini. Ya. Tanpa gesekan pada subuh vertikal ini, sama vertikal yang melewati diameter itu, melewati diameter ini kan diameter. Lihat gambar. Kelajuan linear titik pada kawat, kelajuan linear titik pada kawat, misalnya di sini ada cincin ya, kelajuan linear di sini. Di mana terletak cincin adalah V. Jadi ini ada cincin, kelajuan linear di cincin ini V. Ya. Jadi perhatikan kelajuan linear di cincin yang V ya. Jadi kalau kita gambar nanti ini kawatnya. Nah, ini ada cincin di sini kan? Ya, ada cincin. Nah, kelajuan di sini tuh, kelajuan di sini di cincin ini ya, kalau kita gini ya. Kelajuannya itu V. Jadi kelajuan linear di kawat ini. Ya. Jika cincin yang terletak pada kawat tersebut berada pada kesetimbangan, jadi ini ketika diputar, kan diputar maka cincin ini dia akan ada di kawat, kemudian dia akan berotasi seperti itu. Nah, rotasinya sih terhadap pusat ini dia. Pusat rotasinya ini, ya tahu? Dia di sini, ya. Omeganya di situ. Ya. Ini pusatnya, ya, cincinnya kira-kira ada di sana. Oke, seperti itu. Jadi ini tegak lurus, ya ini begini. Nah, cincinnya kan ini kawat begini, cincinnya di bawah sini berputar begini. Ya, tapi kecepatan ini kecepatan di kawat. Ya, sehingga nanti kalau Anda lihat omega ini itu akan sama dengan kecepatan linear dibagi R, jari-jari besar. Ya, dibaginya jari-jari besar. Ya, jari-jari yang ini. Kenapa? Karena V ini pada kawat, dia pada kawat ini. Bukan di sini, dia bukan di sini, bukan kecepatan di cincin ini, tapi di kawat. Karena itu dibaginya dengan R besar ya. Bukan R kecil. Jadi kalau Anda begini salah. Ya, ini salah. Kalau R kecil yang kita maksudkan ini. Nah, ini yang kita maksud R kecil. Ya, rotasinya. Ya, ini yang akan menghasilkan gaya sentripetal kan? Karena dia rotasi lingkarannya di sini. Bukan yang ini, kalau ini kawat. Oke, yang ditanyakan, tentukan nilai theta. Nah, jadi yang ditanyakan ini. Nah, sudut theta ini. Berapa theta ini? Ya. Yang memenuhi kesetimbangan stabil. Jadi cincin ini seimbang stabil, artinya dia tidak bergerak naik maupun turun. Ya, jadi cenderung stabil. Oke. Nah, seperti kita lihat bahwa pertama lakon kita adalah cincin yang ini, ya. Kita harus gambar gaya apa saja yang bekerja pada cincin, ya. Anda sudah tahu gaya yang bekerja pada cincin kan? Yang pertama adalah gaya berat. Nah, ini, ya, gaya berat ini, Mg. Ya, ke bawah. Ya. Kemudian gaya normal kan ada persentuhan. Kalau ini kawat, ini cincin kan? Ini cincinnya ya. Anda lihat ini cincin. Kalau Anda rasakan tangan Anda, ya, cincin. Maka cincin ini akan ya, jadi cincin ini akan cenderung ditolak ke dalam, ya, dia akan ke dalam sini, ya, inilah N-nya. Inilah gaya normal yang dikerjakan kawat pada cincin, ya, kan begini itu, ya. Jadi seperti itu. Gaya normalnya ke sana. Ya, persentuhannya di sini kan. Persentuhannya itu kan ini. Titik ini. Jadi ini tegak lurus. Seperti itu. Ya. Gaya gesek tidak ada. Ya, karena di sini dianggap licin.
Tidak ada gaya gesekan, tidak ada gaya gesekan di sini. Ya, dianggap licin saja, tanpa gesekan. Ya. Oke, jadi hanya ada dua gaya, N dan NG. Nah, komponen radialnya ke sana. Nah, ini komponen radial. Ya. Sehingga cincin ini tidak bergerak naik atau turun, tapi dia hanya berotasi. Ya. Dia tidak bergerak naik di kawat atau turun, tapi dia berotasi di situ. Berarti ini adalah sigma F radial ya. Sigma F radial. Ya, jadi kalau kita di sini sigma F radial yang akan berfungsi sebagai gaya sentripetal. Nah, MG tidak ada ini karena dia tegak lurus. Berarti satu-satunya gaya radial hanya ini. Nah, hanya gaya ini. Nah, kalau Anda lihat ini theta, ya kan? Jadi kalau begitu ini kita ya agak sulit ya. Jadi saya keluarkan aja ya. Begini. Nah, yang ini tuh N biar nggak ruwet di situ ya. Ini. Nah, ini NX, tetanya di sana. Ini nih. Ini sama dengan ini. Ya. Jadi ini adalah NX. Nah, Anda lihat ini tegak lurusnya di sini. Ini hipotenusa. NX ada di depan theta. Berarti NX ini adalah N sin theta. Di depan itu sin. N sin theta. Ya, jadi sigma F radialnya itu adalah NX. Ya. NX. Gitu ya. Nah, NX itu apa? N sin theta. Hanya satu. MG nggak ada. MG tegak lurus dengan radial. Ya. N sin theta. Nah, F radial berfungsi sebagai gaya sentripetal kan? M omega kuadrat R. Ya, jadi ini akan sama dengan gaya sentripetal. Oke. Kemudian omeganya sudah kita bilang, omeganya itu adalah kecepatan linear di sini, kecepatan linear di sini. Ya, jadi di sini itu ada kecepatan linear ya. Nah, begini. Nah, V dibagi, ini bergeraknya di kawat. Sehingga jari-jarinya adalah jari-jari kawat, ya, yang ini. Oke, jadi kalau kita masukkan, kita akan dapat N sin theta sama dengan M. Ya, omega itu V per R, kalau omega kuadrat berarti V kuadrat per R kuadrat. Ya, ya. Dikali R. Nah, R-nya yang ini. Bukan R besar. Jadi kalau kita keluarkan juga seperti tadi biar jelas. Nah, ini ya. Ini. Ya, ini O di sini. Ini P. Nah, ini dia di ujung sini. Ini yang R. Ini yang R besar. Ini theta. Nah, R kecil tuh yang ini. Nah, sekali lagi, ini hipotenusa. R kecil ada di depan sudut theta, berarti sinus ini. R sinus theta. Nah, begini. Jadi R kecil ini, kita ganti nih. R sinus theta. Ya. Dengan demikian, sinus theta bisa kita coret. Ya. R-nya bisa kita coret 1. Nah, sehingga sebelah kiri sisa N, sebelah kanan MV kuadrat per R. MV kuadrat per R. Nah, gitu ya. Sudah kita dapat N-nya. Bisa kita ganti. Sekarang di kawat dia tidak naik. Berarti terjadi keseimbangan. Anda lihat, N ini kan bisa diuraikan atas NX, yang ini NX sudah ini. Satu lagi NY. Nah, ini NY. Yang ini ya. Yang tegak lurus ini. Nah, ini. Dan ini Anda sudah tahu kalau ini N sin, ini pasti N cos. Ya, inilah NY. Jadi NY di sini itu adalah N cos. Nah, ini seimbang dengan MG, makanya dia nggak naik turun. Jadi cincin seimbang terhadap sumbu vertikal Y. Jadi sigma FY sama dengan 0. Dari sini kita dapat, ini misalnya ke atas plus, jadi plus N cos theta. Ini ke bawah yang merah ini, min MG. Sama dengan 0. Dari sini kita dapat N cos theta sama dengan MG. Nah, ini mungkin persamaan pertama, ini persamaan kedua.
Kalau persamaan pertama dan kedua ini kita gabung, n-nya bisa hilang, gitu. Kita substitusi. Kita substitusi atau kita bagi, terserah ya. Kita substitusi atau kita bagi, terserah Anda, ya. Misalnya Anda mau bagi, boleh. Bagi aja. Ya, bagi aja antara yang ini dengan yang ini. Ruas kiri dengan ruas kiri. Ini ruas kirinya n cos theta. Ini ruas kirinya n. Ruas kanan dengan ruas kanan. Ini ruas kanannya mg. Ini ruas kanannya mv kuadrat per r. Nah, ini n dengan n bisa hilang. Nah, dari sini kita dapatlah cos theta. Itu kan yang ditanya theta kan? Iya. Theta ditanya itu pokoknya rasio trigonometri. M dengan M hilang. Kemudian ini naik kan. Ya. Jadi GR per V kuadrat atau RG ya. RG per V kuadrat. Maka sudut tetanya adalah cos min 1 RG per V kuadrat. Inilah sudut theta yang diminta itu ya. Inilah sudut theta yang diminta ini ya. Sudut theta yang memenuhi keseimbangan stabil ya, sudut theta yang memenuhi keseimbangan stabil. Nah, sekarang kita ke soal yang terakhir, soal nomor 5 ya. Nah, ini diambilkan dari latihan mandiri karena ada beberapa yang usul supaya kadang-kadang soal di latihan mandiri ditampilkan gitu ya. Oke, ya. Sekarang kita tampilkan Supermaster KSN Mandiri halaman 108 ya. Nah, ini soalnya ya. Kita baca dulu biar ngerti. Sebuah balok kecil M, ini ada balok kecil M, diletakkan dalam suatu kerucut berongga. Nah, ini kerucut ini berongga ya. Yang sedang berputar terhadap sumbu vertikal. Jadi ini berputar ya. Terhadap sumbu vertikal. Dengan kecepatan sudut omega ditunjukkan dalam gambar. Sudut antara garis pelukis, ini garis pelukis namanya. Ini juga garis pelukis. Sudut antara garis pelukis dan garis vertikal adalah theta. Jadi ini theta, ini juga theta berarti ya. Ini juga theta. Cuman dia tidak sebut ya. Sama itu sudutnya. Jadi ini simetris. Dan koefisien gesek antara kerucut dan balok adalah mu. Nah ini. Di sini tuh ada gesekan, koefisien geseknya mu. Ya. Jika balok dijaga pada ketinggian tetap H. Jadi sementara ini berputar, balok ini tetap pada ketinggian H. Ya. Jadi dia akan berputar, tapi dia tidak naik atau turun. Di atas titik puncak ini, titik puncak kerucut. Berapakah nilai maksimum dan minimum omega? Sama dengan tadi. Ya, ditanya berapa nilai maksimum dan berapa nilai minimum. Tapi kalau tadi R, sekarang yang ditanya omega. Jadi omega ini ditanya. Ya. Jadi ditanya ini berapa omega minimum, berapa omega maksimum. Begitu ya. Kalau kita gambar, diperbesar aja ya. Ini kerucutnya. Ya nggak bagus-bagus amat, yang penting gambarnya ya. Ini gambar set, ini gambar set. Ya. Sudut ini theta. Kemudian di sini ada balok. Maka yang pertama kita lakukan apa? Ini diputar omega ya. Kita gambar dulu gaya apa yang bekerja pada M kan? Ini M ini. Gaya apa yang bekerja pada M? Pertama gaya berat. Oke. Kemudian apa yang terjadi kalau ini dia tidak turun, tidak naik? Maka dia akan berputar juga ya, mengikuti lintasan ini kan. Dia akan berputar mengikuti lintasan ini. Begini. Jadi pusatnya di sini dia. Ya, pusatnya di situ. Sehingga kalau kita lihat nanti R-nya itu yang ini ya. Jarak ke pusat. Jarak M ke pusat itu ini. Ya. Kemudian arah radial tentu dari sini ke sana. Nah, ini adalah arah radial. Jadi gaya-gaya yang punya komponen ini sama dengan sumbu X. Gaya-gaya yang punya komponen seperti pada sumbu X itu akan berfungsi sebagai gaya sentripetal. Satu lagi arah vertikal. Arah vertikal biasanya nggak naik, nggak turun. Terjadi keseimbangan di sini ya.
terjadi keseimbangan. Oke. Kalau Anda perhatikan, MG ini tegak lurus. Jadi tidak menghasilkan gaya radian ya. Ini tegak lurus. Jadi tidak menghasilkan gaya sentripetal ini. Satu lagi MG. Ini kan ada persentuhan. Persentuhannya miring. Jadi gaya normalnya juga akan miring. Begini kan ya. Nah, ini gaya normal. Dan gaya normal ini akan punya komponen horizontal ini. Dalam arah radial kita sebut aja NX. Ini tegak lurus. Kemudian dalam arah Y kita sebut sebagai NY. Kan begitu. Ya, sudah. Jadi ingat gaya itu ya. Gaya berat, gaya normal, gaya gesek. Tegangan tali nggak ada. Tapi gaya gesek ada, karena di sini katanya ini mu kan. Ini mu katanya. Ada koefisien gesek. Nah, sekarang ini kalau secara alami dia akan cenderung bergerak ke bawah. Ya, jadi kalau mau cari omega minimum, itu maka M-nya akan ke bawah. Ya, jadi kita artinya apa? Ya, artinya apa kalau ini akan menggesek. M ini akan menggesek kerucut ke bawah. Karena dia bergerak ke bawah, ya. Dia bergerak ke bawah kan? Maka M akan menggesek kerucut ke bawah. Akibatnya kerucut akan menggesek ke atas. Nah, dibesarin aja nggak apa-apa ya, biar gampang digambar. Nah, jadi Anda lihat diperbesar itu supaya gampang digambar. Nah, ini gaya geseknya. Ya, dan dalam keadaan akan bergerak, maka gaya gesek ini akan sama dengan Fs maksimum. Dan Anda sudah tahu Fs maksimum adalah mu S kali N. Ya tak? Anda sudah tahu itu rumusnya. Mu S-nya mu. Ya, jadi nanti F-nya itu akan sama dengan mu. Nah, ya tak? Ini gaya normalnya N. Ya udah, ini. Nah, gaya geseknya itu mu kali N. Ini. Tapi kan harus kita tarik ininya, arah radialnya. Arah radialnya itu yang ini. Ini arah ini. Jadi akan Anda dapatkan nanti ini begini. Ini adalah Fx. Yang ini adalah Fy. Kemudian harus dibikin sin cosinus. Ini begini theta, berarti tetanya yang ini. Ya, tetanya itu yang ini. Ya, maka yang ini, yang di depannya ini sinus. Ini pasti sinus. Ya, ini tuh sama dengan Fy. Jadi Fy itu F sinus theta. Yang di dekatnya Fx ini tentu akan sama dengan F cos theta. Nah, sudah dapat ya. Jadi F sudah saya uraikan atas Fx dan Fy. Fx itu F cos theta, sedangkan F itu mu kali N. Jadi ini kalau kita masukkan aja langsung itu berarti ini mu N cos theta. Ini adalah Fx. Langsung aja ya. Ini Fy-nya adalah mu N sinus theta. Sudah, kita udah dapat ya. Sekarang sigma F radial kan? Sebagai fungsi gaya sentripetal ya toh? Sigma F radial. Ini sama dengan apa? Radial itu arah ke sana plus. Jadi ini plus NX. Langsung aja ya. NX itu apa? Ya. Ya, Anda lihat ini theta. Ya, ini 90 kan? 90 itu ini sampai sini. Berarti ini 90 kurang theta kan? Kalau ini theta, ini 90 kurang theta. Sementara ini harus 90, jadi tetanya yang ini. Nah, Anda udah lihat tetanya itu, maka NX ada di dekat theta, N cos theta. Ya, sudah mahir Anda ini. Kalau ini N cos theta, maka NY pasti N sin theta. Langsung aja ya. Oke, sigma F radial, ini NX ya. Plus NX, saya tulis dulu, plus NX, min Fx. Nah, ini harus sama dengan gaya sentripetal. Oke. NX adalah N cos theta. Fx ini, ya, Fx ini. Min mu N cos theta. Salah ini. Ini hati-hati nih. Yang theta, ini bukan tetanya, bukan di sini. Ini Anda lihat begini kan ya. Nah, ini garisnya. Jadi tetanya bukan yang ini. Yang ini theta. Ya, tadi salah. Ya, ini kan yang Anda lihat. Ini sejajar, dipotong garis ini. Ini yang theta ya. Kalau ini theta, maka tetanya di sini. Nah, jadi yang Fx ini justru di depan ya. Sin ini.
terbalik ya. Ini sin, yang ini cos. Nah, itu aja ya. Kita kalau salah jadi salah ya. Terlalu buru-buru. Bukan tetanya bukan di sini tapi di sini. Ya, karena ini gini kan. Nah, Anda bisa lihat ini garis sejajar. Kalau ini theta maka ini theta. Kemudian kalau ini theta, ini berseberangan, ini yang theta. Ini hipotenusa. Nah, di depan theta adalah fx. Sehingga fx adalah sin theta. Ini cos, oke? Jadi ini sin theta. Nah, gaya sentripetal adalah m omega kuadrat. Nah, ini melingkarnya di sini, ya. Ini betul melingkar di sini karena ini berongga. Ya, dia bukan melingkar di lingkaran yang besar. Beda sama cincin kawat tadi kan. Kalau cincin kawat tadi, kalau Anda lihat cincin kawat itu dia melingkarnya di sini. Makanya R-nya R besar. Di sini R kecil. Ya, yang ini. Nah, nanti juga sama tadi, R kecilnya ini nggak tahu. Ya. Nanti bisa hilang, ya. Nanti kita lihat aja. Oh, di dalam H. Ini kan di sini nih. Kalau Anda lihat ini kan H. Nah, ini kan H ini. Nah, ini H. Jadi R nggak tahu, yang tahu H. Ya, jadi R itu yang ini. Gitu. Ya. Ini theta. Berarti yang theta yang ini kan? Nah, yang theta yang ini. Nah, begini ya. Ini R. Oke, gitu ya. Saya pindahkan ke kanan karena kalau di kiri ini. Nah, ini kita sisi di depan theta. Ini sisi tegak. Yang ini sisi alas. Berarti tangen. Tangen theta itu kan sisi di depan sudut R per sisi di dekat sudut H. Jadi dari sini kita dapat R-nya H tangen theta. Ya, jadi R-nya itu nggak tahu. Yang diketahui H dan theta. Yang ditanya omega. Ya, jadi perhatikan itu di sini yang diketahui itu H, mu, kemudian massa M dan theta. Itu. Ini yang diketahui. Yang ditanyakan omega gitu ya. Makanya R ini harus saya rubah dalam H. Ini dia. Ya. Oke. Ya, nanti. Jadi oke, atau kalau kita mau masukkan aja di sini ya. Jadi ini N cos theta dikeluarkan aja ya N-nya. Nanti bisa hilang. Ini cos theta kurang mu sin theta. Sama dengan M omega kuadrat, R-nya masukkannya H tangen theta. Begini ya. Oke, ini kita sebut persamaan pertama. Didapat dari gaya radial. Persamaan yang keduanya itu didapatkan dari gaya yang tegak lurus radial. Di sini sigma Fy 0. Ya, karena ini nggak lompat-lompat. 0. Tapi perhatikan di sumbu Y ada berapa gaya. Ini Ny ya. Ini Ny ini plus Ny. Ya, ini Ny. Ini ada lagi Fy yang merah ini. Plus Fy. Terus ini ke bawah min Mg. Nah, ini sama dengan 0. Ya. Nanti yang ini dipindahkan ke sana supaya M-nya bisa dicoret. Ny masukkan, Ny berapa? Ny mana tadi? Nah, ini Ny, N sin theta. N sin theta. Fy ini. Mu N cos theta. Mu N cos theta. Min Mg pindah ke kanan jadi Mg. Ya, kemudian keluarkan N-nya. Supaya nanti bisa dicoret. Ini sisa sin theta plus mu cos theta. Sama dengan Mg. Ini persamaan yang kedua. Ya. Sekarang 2 kita bagi dengan 1. Ya. Atau 1 biasanya 1 dibagi 2 ya. 1 dibagi 2. Ruas kiri dengan ruas kiri.
Ruas kiri ini adalah N kurung cos theta min mu sin theta. Ini ruas kirinya N kali sin theta plus mu cos theta. Ini ruas kirinya M omega kuadrat H tangen theta. Ini ruas kanannya MG. Maka N hilang, M hilang. Oke, ini tangen theta kita pindahkan aja ke sini ya. Jadi ini cos theta min mu sin theta dibagi sin theta plus mu cos theta. Begini ya. Ini kalau pindah kan di sini dia, tangan tetanya di sini ya. Jadi kalau pindah tangan tetanya itu di sini. Pelan-pelan aja lah biar nggak salah. Ya. Ini pindah ke sini kan kali silang, sehingga ruas kanan tinggal omega kuadrat H per G. Kemudian tangan ini kita bikin sin theta per cos theta. Ya. Jadi cos theta min mu sin theta per sin theta plus mu cos theta. Perhatikan ya, ini di bawah sini ya. Di bawah sini itu sin theta per cos theta. Begini kan? Ya. Sehingga sin theta ini bisa saya bawa di atas kali seper sin theta. Di sini kali seper cos theta. Gitu kan, ini sama aja, di sin theta ke sini tangan theta juga kan? Ya. Kira-kira seperti itu, ini hanya klat aja. Omega kuadrat H per G. Nah, sekarang kalau Anda lihat cos theta per sin theta, kotangen. Ya kan? Kotangen theta. Min sin theta dibagi sin theta hilang, tinggal mu. Nah, kan gampang ini. Per sin theta kali per cos theta tangen. Lebih enak kan? Ini cos theta bagi cos theta 1 plus mu. Nah, ini akan sama dengan omega kuadrat H per G. Yang kita inginkan kan omega. Jadi omega kuadrat sama dengan per, ini kali silang kan? Ya. G kali kotangen theta dikurang mu. Ini H tangen theta plus mu. Nah, omeganya apa? Omega apa? Omega minimum. Jadi omega minimum sama dengan akar G kotangen theta dikurang mu per H tangen theta plus mu. Nah, ini omega minimum. Ya. Itu omega minimum. Nah, kalau omega maksimum, ini akan naik. Ya, ini akan naik. Jadi massa ini akan menggesek kerucut ke atas. Maka kerucut akan menggesek ke bawah. Jadi bedanya di gaya F aja. Kalau tadi gaya F-nya ke atas, sekarang gaya F-nya ke bawah. Persis seperti tadi ya. Jadi kalau kita gambar, yang beda cuma ini. Tadinya dia ke atas, sekarang dia ke bawah. Gitu ya. Sekarang dia ke bawah. Ini F ini. Dia ke bawah. Sehingga kalau gitu dia punya komponen ini ke sana. Tadinya fx ke kiri, sekarang fx-nya ke kanan kan. Tadinya fy-nya ke atas, sekarang fy-nya ke bawah. Nah, ini aja bedanya. Ya. Ini tetap ya, ini tetap ny ke atas, nggak berubah ini. Ini tetap ny. N sin theta. Gaya normal tidak berubah kan? Nx ke sana. N cos theta tidak berubah. Mg juga tidak berubah. Tetap ke bawah, ya. Sini, ya. Seperti itu, ya. Jadi yang berubah cuma yang merah ini. Ini tetap Mg, ya, ini tetap N-nya ke sana ya. Sudah diuraikan ini. Oke. Jadi kalau kita lihat yang berubah hanya sigma F radial dan akan berubah ya. Karena radialnya ke sana kan. Ya, jadi
akan berubah jadi ini. Persis seperti ini aja. Cuman sekarang omega maksimum. Maka M-nya akan ke atas. Ya, berubah semua ini. Sigma F radial ya sama dengan ini plus NX, langsung aja ya. N cos theta atau oke, nggak apa-apa NX. Fx plus Fx. Ini kan min kan? Ini plus, biar Anda lihat bedanya. Ini tetap F sentripetal, biar Anda tahu cepet ya. Jadi ini tetap N cos theta. Cuman kalau ini min, ini plus. Nah, ini sama. Mu N sin theta. F sentripetalnya sama. M kuadrat R. Kemudian nanti dikeluarkan N. Ini jadi cos theta plus mu sin theta. Ya, ini tetap M omega kuadrat H tangen theta. Nah, persamaan bintang 1. Ya. Kemudian sigma Fy sama dengan 0. Ya, ini plus NY tetap plus NY. Nah, cuman Fy-nya sekarang min ke bawah. Ya, min. Nah, tadi plus kan? Mg tetap ke bawah, min Mg. Sama dengan 0. Jadi kalau Anda perhatikan yang berubah cuma ini. Itu yang berubah ya. Ini plus Fx tadinya min. Jadi sama persis. Cuman ini min ya. Jadi persis. Jadi N sin theta min. Ini plus jadi min. Min mu N cos theta sama dengan Mg. Sehingga kalau kita keluarkan N, dia akan jadi sin theta min mu cos theta sama dengan Mg. Persamaan yang kedua. Jadi perhatikan bedanya kan ini plus, ini min. Ini min, ini plus. Ya, jadi bedanya itu di situ. Nah, gitu. Kemudian sekarang kita terus lanjut ke sini. Ya, tinggal 1 dibagi 2. Ya. Tinggal 1 dibagi 2. Persis. Jadi tidak ada yang berubah, ya. Nah, cuman Anda perhatikan, ya. Kalau ini min jadi plus. Cuman ini aja. Min jadi plus. Ini plus jadi min. Ruas kanannya tetap, ya, tidak berubah. M omega kuadrat H tangen theta per Mg. Tidak ada perubahan. Ya, tidak ada perubahan persis. Ya. Akhirnya kita dapat omega maksimum persis jadinya. Ya, akar persis. Cuman ini tertukar. Min jadi plus. Ya, jadi ini kotangen theta plus mu. Ini H. Ini tangen theta min mu. Nah, begini. Jadi seperti itu. Jadi tertukar. Ya. Silakan Anda buktikan. Ya. Hanya ditukar aja. Inilah omega maksimum. Ya. Jadi itu. Kalau dia lebih kecil dari omeganya lebih kecil dari omega minimum, maka balok akan bergerak turun, ya. Ini akan turun. Kalau omeganya lebih besar dari omega maksimum, ini akan naik. Meluncur naik, meluncur turun. Oke, seperti itu. Cukup sekian untuk part 2. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita akan lanjut besok ke part ketiga. Ya, jadi part 2 udah selesai, kita akan lanjut ke part 3. Bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe supaya Anda tidak ketinggalan dengan bahan kita yang kita akan rekam setiap hari. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Terus berusaha, sukses bersama Anda. Saya Martin Kanginan.